Dengan adanya semua itu, hubungan gue yang mengambang sama pasangan masih tetap gue jalanin seperti terapung mengambang di tengah sungai. Ke hulu enggak, ke hilir enggak. Tetap berjalan ibarat kereta yang berjalan di relnya tanpa tahu ujung relnya ada di mana. Tetap mengalir tanpa penyelesaian di setiap masalahnya dan perasaan yang semakin mendatar dan memudar hambar seiring bertambahnya masalah dan munculnya satu persatu ketidakcocokan antar keluarga. Selamat malam untuk kamu yang masih dalam perjalanan menuju kasur atau kamu yang sudah ada di atas kasur. Gue Dira dari podcast Teman Tidur dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Hai semuanya, balik lagi bareng gue Dira di podcast Teman Tidur. Dan ini adalah episode terakhir di tahun 2023. Dan ini kayaknya bakal jadi episode yang lumayan panjang ya. Jadi di episode malam hari ini nantinya seperti biasa gue bakal menceritakan satu cerita yang udah gue pilih dari website Teman Tidur. Tapi sebelum itu nanti gue bakal sedikit bercerita dari awal tahun sampai akhir tahun ini tentang kehidupan gue dari awal tahun sampai ya tahun ini akan berakhir. Gue gak tahu ini bakal seru atau enggak ya, tapi ya semoga ada banyak hal baik yang bisa lo ambil dari episode malam hari ini. Jadi selain durasinya yang mungkin nanti bakal jadi lama banget, gue berharap episode malam hari ini ada banyak hal baik yang bisa lo ambil ya. Amin. Dan buat lo yang baru join, mungkin baru tahu atau baru dengerin episode yang sekarang, selamat datang dan semoga lo suka. Di Spotify ini udah ada 500 episode kurang lebih. Jadi buat lo yang baru join mungkin bisa dengerin semua episodenya. Dan episode itu adalah cerita-cerita dari banyak orang yang mereka juga mendengarkan podcast Teman Tidur ini. So thank you banget buat lo yang udah selalu dengerin podcast Teman Tidur. Ya meskipun nggak rutin-rutin banget kayak lo dengerin, kadang suka kelupaan atau gimana, gue gak paham. Cuma ya terima kasih banyak pokoknya buat lo yang udah ngikutin perjalanan podcast Teman Tidur sampai detik ini. Thank you so much. Dan malam hari ini gue pengen cerita dari awal sampai ya mungkin sekarang di penghujung tahun, di bulan Desember ini. Buat gue 2023 ini kayak banyak banget hal-hal yang mengejutkan di luar dugaan gue sebelumnya. Dan ya ibaratnya kalau misalkan grafik tuh kayak naik turun gitu lah kurang lebih. Dan kayaknya bukan cuma gue yang ngerasain di 2023 ini kayak naik turun gitu. Gue gak tahu sih kalau lo hidupnya aman-aman aja di 2023 ini, ya itu tandanya lo harus banyak-banyak bersyukur ya. Tapi mungkin gue bakal mempersingkat ceritanya karena gak mungkin kan dari 365 hari terus gue bukan rangkum ya, gue jelasin dalam satu episode, mungkin durasinya bakal jadi kayak gimana gitu. Mungkin gue ambil kayak beberapa part yang menurut gue kayak itu momen-momen yang gak bisa gue lupain di tahun ini gitu. Dan semoga gak ada yang kelupaan ya. Ini soalnya gue coba untuk ingat-ingat ya, kayak tahun ini nih dari awal tahun tuh ada kejadian apa aja gitu. Dan ya ini episode spesial buat lo yang sering dengerin Teman Tidur, dan buat lo yang baru dengerin, nanti di akhir setelah gue bercerita ada cerita yang bakal gue ceritain juga dari pendengar Teman Tidur yang gue dapetin dari website Teman Tidur. Ini ceritanya relate juga sama kehidupan gue di tahun 2023 kali ya. Lebih ke kayak ujiannya, cobaannya tuh kayak ya gitulah. Cuma mungkin berbeda aja, versi yang berbedanya gitu. Oh ya, gue juga mau ngingetin karena di beberapa episode sebelumnya gue sempat mention kan kayak gue bakal ngasih parfum gratis buat lo yang ternyata Spotify Wrap-nya tuh dengerin Teman Tidur. Podcast Teman Tidur itu terbanyak, nanti gue bakal kirimin parfum. So nanti malam ini lo stay tune aja di TikToknya atau di Instagramnya Teman Tidur, karena gue bakal live sampai jam 12 malam nanti mungkin. Jadi buat lo yang pengen dapetin parfum gratis dan lo adalah orang yang sering banget dengerin podcast Teman Tidur di tahun ini, wajib banget untuk join live gue di akunnya podcast Teman Tidur, entah di TikTok ataupun di Instagram. Gue masih belum tahu sih, ini kayaknya bakal enak di Instagram atau di TikTok gitu. Tapi ya stay tune aja di dua platform itu. Jadi bersamaan dengan episode malam hari ini bakal dipublish, dan gue bakal live juga di waktu yang bersamaan. So buat lo yang mungkin sekarang lagi dengerin nih,
mending lo switch dulu aja, nanti lo dengerin lagi episodenya ketika lo udah nonton live-nya tapi masih belum bisa tidur gitu. Atau mungkin episode ini bisa disimpan dulu buat nanti besok pas malam tahun baru. Barangkali lo nggak tahu mau kemana, mending lo dengerin episode podcast gue aja. Oke, jadi 2023 ini menurut gue kayak adalah tahun yang nggak pernah gue laluin sebelumnya. Banyak kejadian-kejadian, banyak momen-momen yang nggak akan pernah gue lupain gitu seumur hidup gue. Jadi di awal tahun itu, alhamdulillah nyokap bisa berangkat umroh, dan ya di satu sisi gue seneng, tapi di sisi yang lain tuh kayak kalau aja bokap masih ada mungkin berangkatnya bareng sama bokap gitu. Nah, gue tuh sebenarnya pengen ikut juga, cuma karena budgetnya belum belum cukup, jadi ya udahlah nyokap aja dulu yang berangkat gitu. Dan gue sama Cindy mungkin nanti lagi gitu. Karena emang sebenarnya tuh gue sama Cindy tuh punya rencana untuk kayak berangkat bareng-bareng gitu, sama gue, sama Cindy, sama nyokap. Syukur-syukur sama nyokap bokapnya Cindy juga gitu. Cuma ya di akhir tahun yang kemarin tuh nyokap pernah bilang ke gue sama Cindy juga kayak dia tuh pengen berangkat gitu. Nah gue tuh di situ kayak kalau gue terlalu memaksakan egois gitu untuk kayak nungguin dulu budgetnya sampai cukup biar kita berangkat sama-sama, itu kayak nggak fair aja gitu gue nganggepnya. Makanya ya gue diskusi sama Cindy sampai akhirnya oh ya udah mama aja yang berangkat gitu. Karena sebenarnya untuk beberapa hal yang lainnya, alhamdulillah di tahun 2022 kemarin itu udah beberapa goals gue sama Cindy tuh udah terpenuhi. Jadi kayak ya udah emang ini tabungan khusus untuk kesana gitu. Dan akhirnya di awal tahun nyokap berangkat, dan di situ gue senang banget sih, maksudnya kayak nggak nyangka aja gitu kayak nyokap akhirnya bisa kesana. Karena dulu tuh dari zaman gue kuliah tuh nyokap sama bokap tuh pengen banget untuk kesana gitu. Cuma ya pengennya sih naik haji ya, cuma kan ya lo tahu sekarang naik haji tuh kayak gimana caranya, dan harganya juga udah lumayan ya Wak. Dan itu tuh kayak lumayan susah untuk nabungnya. Bukan berarti nggak bisa, cuma agak berat aja kalau buat gue gitu. Singkat cerita akhirnya nyokap berangkat, dan di situ kayak gue masuk grup gitu, ke ya grup travel ya gitu. Di hari-hari pertama gue ngelihat aktivitas nyokap gue, dan nyokap gue juga masih ngabarin gitu. Itu gue masih happy banget. Cuma ternyata pas di hari kedua atau ketiga nyokap tuh sakit di sana, dan lo tahu di situ tuh gue mendadak kayak wah, apa yang gue takutin tuh jadi kayak seolah-olah kenyataan gitu. Jujur gue tuh satu sisi senang, satu sisi kayak takut gitu. Maksudnya, duh nyokap bisa nggak ya kesana sendirian tanpa ada yang nemenin gitu. Tapi gue sengaja kemarin tuh nyari travel yang berangkatnya tuh lumayan rame gitu. Kemarin tuh yang berangkat ada 12 bis gitu ke sana. Terus gue mikirnya kayak meskipun sendiri, semoga di sana ada teman yang bakal jadi kayak teman baru gitu. Nah pas gue tahu ternyata di hari kedua itu nyokap, dua atau tiga gue lupa deh, nyokap itu sakit jadi kayak panas gitu, mungkin kayak perubahan cuaca yang lumayan ekstrim ya. Terus akhirnya sakit, dan gue ngabarin ke apa ya, pembimbingnya, pokoknya yang penanggung jawab di sana gitu. Tapi ngabarin nyokap tuh baik-baik aja sebenarnya, cuma mungkin ya kayak ya gimana ya, kayak radang dan panas itu, kayak badan panas gitu, kayak bikin gue tuh kayak aduh bisa nggak ya dia ngikutin segala kegiatannya gitu. Dan oh ya gue juga ke nyokap ya sama Cindy gitu nitip kayak ya mungkin ini hal yang biasa ya yang dilakukan sama beberapa orang gitu. Ya gue nitip kayak minta doa di sana gitu. Terus kayak gue sama Cindy kan nikah udah 2 tahun dan masih belum diberikan momongan gitu. Nah di situ gue kayak minta nitip apa, kurma muda ya kalau nggak salah. Nah ya jadi gue nitip itu ke nyokap, ya itu adalah salah satu bentuk dari ikhtiarnya gue lah, usahanya gue sama Cindy. Ya meskipun sebenarnya hampir tiap tahun tuh gue sama Cindy tuh dikasih. Ya jadi kayak positif tapi keguguran. Nah di situ kayak ya gimana ya, gue penantian selama ini gitu. Maksudnya kayak eh gue gimana ya, gue menjelaskannya agak susah sih. Cuma intinya gue adalah tipikal orang yang punya prinsip pengen punya anak, dan Cindy juga sama gitu. Jadi kayak bukan, kita berdua tuh bukan orang yang kayak pengen child free gitu. Gue pengen bener-bener punya keturunan aja. Gue pengen bisa jadi bapak yang baik untuk anak-anak gue nanti, dan Cindy juga sama, pengen jadi ibu yang baik dari anak-anak kita nanti gitu. Nah cuma ya emang 2 tahun
ke belakang tuh emang belum dikasih aja gitu. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa. Nah itu adalah bentuk ikhtiarnya gue kayak minta ke nyokap. Cuma pas tahu kondisi nyokap kayak gitu, ya gue bilang ke nyokap kayak udah nggak usah, nggak apa-apa, nggak usah dicari aja gitu. Kalau perlu nggak, kan jadi kayak ada salah satu kegiatannya tuh kayak belanja-belanja gitu lah. Ya gue bilang ke nyokap, maksudnya ya udah mama belanja aja apa yang mama mau, nggak usah beli kurma muda gitu. Tapi lo tahu ternyata nyokap gue tuh ngebela-belain nyari ke sana kemari, dan tepat di awal tahun kemarin tuh katanya di sana tuh lagi nggak musimnya gitu. Jadi agak susah untuk nyarinya. Nah di situ nyokap gue sampai nangis, dan gue pun jadi kayak eh kebawa juga gitu. Maksudnya kayak seolah-olah kok jadi kayak beban buat nyokap, padahal gue tuh nggak pengen ngebebanin gitu. Gue cuma kayak nitip oleh-oleh aja gitu. Kalau kalau sempet, kalau nggak sempet juga nggak apa-apa gitu. Tapi mungkin ya di situ ya, maksudnya eh, perasaan ibu yang kayak pengen bikin anaknya seneng atau ya apapun itulah. Jadi campur, jadi haru, dan ya udah pecah lah di situ. Terus akhirnya nyokap emang nggak dapet kurma mudanya, kayak karena emang nggak ada sama sekali. Tapi di sana nyokap ya kayak cerita after nyokap pulang, ya mama nggak dapet katanya, tapi di sana mama ya berdoa segala macam, yang intinya ya pengen ngelihat cucu dari gua sama Cindy, karena kan abang-abang gua udah semua nih, udah duluan, udah nikah duluan, dan udah punya anak juga gitu. Nah di situ tuh gue sedih juga gitu, kayak anjir, apa ya, lebih ke sedih kayak perjuangan nyokapnya aja sih. Maksudnya kayak nyokapku sampai sebegitunya ya, padahal gue tuh kayak cuma nitip doang. Gue sometimes kayak apa gue salah ya gue ngomong kayak gitu ke nyokap gitu. Tapi ya udah, akhirnya nyokap balik pas udah berapa hari gitu ya, 9 hari atau 10 hari gitu. Terus balik, dan nyokap juga masih sakit posisinya. Dan selang berapa minggu setelah itu, Cindy positif hamil. Dan di situ gue, sekarang gue sampai merinding nih. Gue di situ kayak apa ya, mikir ada banyak hal yang di hidup gue tuh kayak bikin gue tuh bener-bener kayak yakin kalau, ya semakin yakin gitu, ya kalau Tuhan itu ada gitu, dan selalu mendengar doa-doa dari setiap hambanya gitu. Dan di situ gue happy banget karena ya gimana sih, lo ngerasa kayak 2 tahun gue mikirnya aduh ini udah kali kedua keguguran, terus kayak aduh gimana ya, bakal gimana gitu. Tapi ya ternyata dikasih lagi kepercayaan gitu untuk kayak memperjuangkan anak gue sama Cindy ini gitu. Dan di situ gue seneng banget intinya, sampai akhirnya ya gue ngasih kabar itu juga ke nyokap, dan nyokap juga seneng. Maksudnya kayak ya nyokap apalagi mungkin ya, kayak dia semakin kayak makin yakin banget mungkin ya, kayak ya ternyata dijabah gitu doanya. Dan ya udah akhirnya Cindy positif, beberapa bulan dijalanin, terus gue bener-bener bikin kayak gimana caranya Cindy biar nggak terlalu kecapean dan happy. Terus gue juga coba untuk yang terbaik, konsultasi sama dokter, maksudnya eh kalau bisa diusahakan yang ini bisa sampai lancar gitu. Dan ini ada kaitannya juga kayak di awal tahun tuh pas gue tahu Cindy ngisi, terus gue kan emang sama Cindy belum punya mobil ya, kayak maksudnya gak tahu, teman-teman gue tuh hampir semuanya udah punya, cuma gue tuh menunda gitu sama Cindy. Maksudnya kayak mending kita beli rumah dulu deh daripada mobil, karena emang kebetulan gue sama Cindy lebih seneng motoran gitu waktu itu, dan gue menganggap rumah tuh kayak lumayan penting sih buat gue gitu sama Cindy. Karena mungkin beberapa teman gue malah ngambil mobil karena ya mereka belum berkeluarga gitu. Terus akhirnya di situ gue dilema untuk kayak ngambil mobil di saat ya ada beberapa pengeluaran yang udah gue keluarin gitu. Terus gue mikir kayak apa gue harus nyicil aja gitu, nyicil ngambil mobil cicilan gitu. Yang sebenarnya ini agak bertolak belakang sama prinsip gue sama Cindy gitu. Maksudnya gue pas gue pacaran sama Cindy terus nikah, itu gue kayak punya prinsip jangan sampai kita punya utang gitu. Maksudnya jangan sampai punya cicilan lah, karena ya gue tahu kerjaan gue kayak gimana, nggak jelas gitu. Maksudnya nggak yang kayak dijamin gitu sampai tuanya. Nah Cindy juga sama. Nah makanya kayaknya mending kita nggak usah punya cicilan aja gitu. Sebisa mungkin kita nabung aja gitu. Kalau takut duitnya kepake, kita tabung dalam bentuk emas aja, logam mulia gitu.
Dan ketika kemarin gue ngambil rumah sama Cindy juga kita nabung gitu, dan akhirnya kebeli tanpa harus nyicil gitu. Dan ini semoga bisa jadi motivasi buat lo juga yang mikirnya kayak emang bisa ya beli beli cash gitu. Dan balik lagi ke yang cicilan mobil itu. Jadi gue intinya dilema mau ngambil atau enggak. Gue sempet kayak nanya-nanya ke beberapa perbankan gitu. Tapi beruntungnya gue sama sini nggak ngambil tuh mobil yang baru. Tapi gue beli second. Sama aja kayak ya kendaraan-kendaraan gue yang lain kayak motor juga gue jarang banget beli baru gitu. Nah untuk yang mobil juga sama. Gue beli second tapi tahunnya tuh tahun lama banget. Itu tahun 94 Starlet. Dan kebetulan paman berarti ya. Paman gue mau jual dan itu harganya lumayan murah tapi kondisinya lumayan bagus. Dan mobil ini juga sebenarnya impian dari bokap dulu pas waktu masih ada tuh dia pengen banget punya mobil Starlet ini gitu. Karena emang bokap tuh nggak tahu ya, nggak tahu hobi, nggak tahu emang mampunya beli mobil tua gitu, gue nggak tahu. Karena nyokap sama bokap tuh emang dulu nyokap sempet pakai mobil Corolla tahun berapa ya, gue lupa deh, 9 berapa gitu. Nah bokap juga sama pakai Civic Wonder tahun berapa gitu, pokoknya tahun-tahun lama lah. Nah di situ tuh gue posisinya kayak ya udahlah, kayaknya gue udah nggak harus beli yang baru karena peruntukannya kan lebih ke kayak biar nanti kalau Cindy udah lumayan hamil gede itu kayak nggak di motor lagi gitu. Bisa bisa aman lah, ibaratnya kalau motor kan lumayan guncangannya kerasa banget ya. Nah kalau di mobil mungkin bisa nggak terlalu keguncang banget gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk nggak ngambil mobil cicilan itu. Gue ngambil mobil punya paman dengan harga yang lumayan murah lah. Ibaratnya yang harusnya kalau misalkan gue ngambil mobil baru itu untuk DP-nya, tapi kalau gue beli mobil si paman ini gue bisa dapet cash gitu. Maksudnya bisa beli mobil itu cash, nggak perlu harus dicicil kayak gitu lah. Karena ya emang harganya dibandingkan dengan mobil-mobil keluaran 2018 ke sini itu jauh banget harganya gitu. Dan udah tuh akhirnya gue ngambil mobil kan. Terus ada beberapa, jadi harga mobil itu tuh masih di bawah dari tabungan gue, jadi kayak ada spare buat gue kayak manis-manisin si mobil karena gue termasuk orang yang agak gemes kalau lihat motor. Atau ya motor sih dulu karena gue nggak pernah punya mobil ya, motor standaran tuh kayak agak gemes gitu, kecuali yang motor Cindy ya yang Scoopy itu kayak ya udah, ya emang itu buat operasional aja, kayak ya udahlah standar aja gitu. Akhirnya udah tuh punya, terus ganti beberapa partnya, dan lo tahu 2 bulan setelahnya gue dapat kabar buruk yang ini ada kaitannya sama beberapa cerita gue kemarin gitu. Yang intinya ya mungkin buat lo pendengar teman tidur yang udah lumayan lama mungkin tahu ya, kayak beberapa bulan kemarin atau di pertengahan bulan itu gue sempat mention ya kayak ya podcast teman tidur sekarang udah nggak eksklusif lagi di Spotify gitu, dan beberapa podcasternya juga udah nggak bikin podcast lagi di teman tidur, kayak Grace, Diana, dan Ryan itu udah nggak di teman tidur lagi gitu. Nah itu adalah salah satu alasan kenapa akhirnya kayak mereka udah nggak di sini lagi. Sebenarnya gue pengen gitu, cuma gue dapat kabar buruk kalau ternyata teman tidur udah nggak eksklusif sama Spotify. Nah itu sebenarnya di luar prediksi karena emang ya harusnya nggak kayak gitu, tapi ya mau nggak mau harus kayak gitu gitu. Nah ini adalah kabar yang gue takutkan, dan gue sebenarnya udah mengantisipasi itu dengan kayak gue bikin media baru, era visual kayak arsitek interior. Sekarang gue lagi suka banget untuk ngedesain kamar, yang kayak gitu-gitulah. Untuk persiapan siapa tahu gue udah mulai bosen atau kayak gue udah nggak di teman tidur lagi, gue ada media baru lagi gitu. Cuma ternyata di situ, wah itu pikiran gue kalang kabut sih. Maksudnya di situ kan gue mikirnya ya selama ini gue mengandalkan dari sana salah satunya gitu. Terus tiba-tiba nggak ada, dan lo kebayang gak sih waktu itu tuh kayak Cindy posisinya lagi hamil gede, terus gue kayak pusing gue harus kayak gimana ya. Maksudnya gue udah nggak di Bandung gitu. Maksudnya kan kalau di Bandung mungkin peluangnya lebih banyak ya daripada di kota-kota kecil gitu. Nah cuma ya waktu itu gue 3 hari kayak ngerokok ngopi tuh nggak enak banget, kayak kayak bingung aja gitu loh, kayak anjir mau ngapain lagi ya gitu di umur yang sekarang, kayak aduh harus apa gitu ya. Meskipun sebenarnya ada beberapa keterampilan yang gue punya, cuma kayak di momen itu tuh black out aja, kayak bingung aja gitu mau ngapain. Nah akhirnya ya udahlah, hari itu datang gitu. Dan setelah itu gue putuskan untuk gue kerja di kantoran lagi. Jadi gue coba apply di daerah sini. Dan ternyata ada, ini juga di luar prediksi gue. Jadi kayak ada
brand baju, brand fashion gitu, baju cowok yang emang dia jualannya tuh online gitu, tapi dia domisilinya di Kuningan dan itu penjualannya lumayan gila banget. Nah gue tuh sekaget itu dan sekagum itu sama si brand ini gitu, sampai akhirnya gue coba untuk apply dan akhirnya gue diterima di situ. Di situ gue seneng banget gitu, maksudnya secara salary yang ditawarkan meskipun tidak sesuai dengan yang gue harapkan nggak apa-apa karena emang ya kalau lihat dari UMR-nya sendiri kan ya udah jauh banget gitu sebenarnya. Tapi gue happy gitu, maksudnya gue seneng gue bisa menjadi bagian dari mereka gitu. Dan akhirnya gue masuk ke sana, gue happy sama teman-teman kantornya pada baik-baik semua gitu. Cuma mungkin ada shock culture aja gitu. Yang biasanya dulu tuh gue ngerjain semua sendiri kan. Kayak dari mulai gue ngedit, dari mulai gue bikin konsep, dari mulai gue publish, dari mulai gue mikirin strategi gimana caranya biar si campaign ini atau aktivasi ini nih jadi sesuai atau tercapai gitu. Ya namanya juga content creator, pasti semuanya palu gada gak sih gitu. Tapi pas masuk ke kantor tuh kayak oh ternyata udah ada bagian-bagiannya gitu. Jadi kayak wah enak banget ya gitu. Cuma emang posisinya kan di situ gue jadi terakhir tuh creative manager. Jadi ya gue penanggung jawab lah dari teman-teman kreatif di sana gitu. Nah di situ gue happy banget sebenarnya sama si bosnya juga baik banget, masih muda juga. Gue happy banget sebenarnya. Cuma ternyata dilema itu muncul ketika setelah 1 minggu gue kerja di sana, gue tuh kan biasanya kerja di depan komputer yang dimana gue nganggepnya ini kayak baju bajanya gue gitu, kayak gue tanpain ini kayak lemah banget lah gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah pas waktu gue kerja itu emang posisinya gue udah nggak punya laptop karena dijual gitu, gue cuma pakai iPad dan gue ngerasa gue nggak bisa seproduktif itu di iPad gitu. Terus di waktu yang bersamaan juga gue ada media era visual gitu yang arsitek interior. Dan di waktu yang bersamaan itu brand tuh lumayan banyak yang masuk di bulan itu tuh. Jadi pas seminggu gue kerja di situ, brand tuh ada 3 apa 5 gitu yang mau kerja sama era visual. Nah dari situ gue ngerasa kayak dilema lagi nih, maksudnya apakah gue mempertahankan untuk kerja di sini atau gue mengorbankan sesuatu yang udah gue buat sebelumnya ya era visual itu gitu. Sampai singkat cerita gue mengambil keputusan untuk kayak gue keluar. Maksudnya kebetulan gue juga belum sign kontrak sama yang brand fashion ini. Jadi kayak gue bilang sama HRD-nya sama atasannya juga kayak sorry banget. Kayaknya gue belum bisa lanjut karena ya gue sebenarnya di awal juga udah ngomong gue ada media gitu. Tapi kebetulan media gue ini dapat ya sponsor yang lumayan banyak gitu. Kayaknya gue nggak yakin bisa bagi apa waktunya. Makanya gue putuskan untuk keluar. Cuma gue bakal beresin kerjaan ini dalam 1 minggu ke depan. Jadi kerjaan-kerjaan atau ide-ide yang udah gue tuangin sebelumnya, yang udah gue presentasiin, gue bakal beresin seminggu ke depan gitu. Nah di situ ya atasan gue juga ya agak bingung dan kecewa mungkin ya dengan keputusan gue ini. Tapi ya beruntungnya gue dapet atasan yang emang baik banget dan dia mau nerima penjelasan gue. Terus ya udah nggak apa-apa, beresin aja sampai kerjaan yang kemarin beres, ya udah selesai gitu. Dan di situ juga gue komitmen kayak ya namanya juga baru berapa hari, ya nggak usah jadi pertimbangan harus bayar berapa atau berapanya karena emang gue yang salah gitu. Gue yang salah ngambil keputusan. Dia itu udah gentleman agreement gue sama atasan lah. Intinya udah kerjaan gue beres dan gue ngerjain tuh kerjaan yang di era visual dan gue happy juga di situ. Karena beberapa brand yang kerja sama era visual juga happy kebetulan gitu. Nah udahlah akhirnya setelah lika-liku itu ya gue mikir kenapa waktu itu gue harus kerja ya karena gue pengen ya tiap bulan tuh harus ada gitu. Jadi kayak gue nggak mau make uang tabungan terus untuk hidup gitu. Jadi uang tabungan ini ya kita harus pisah-pisahin kan, apalagi udah ada dedek gitu. Meskipun waktu itu belum lahiran kan. Makanya gue berusaha untuk kayak nyari duit-duit tambahan gitu. Udah deh waktu itu akhirnya gue cabut dari brand fashion itu dan gue nerusin siara visual ini. Terus masalah muncul lagi nih, ternyata di bulan itu emang rame banget tuh, ada 5 kalau nggak salah deh, ada brand masuk gitu. Tapi pas di bulan depannya itu nggak ada sama sekali. Nah itu kayak bikin gue tuh galau lagi, kayak anjir nggak ada lagi, gue harus ngapain lagi gitu. Jadi kayak ibaratnya ya naik turunnya gitulah kurang lebih. Sampai akhirnya gue punya temen, dia tuh orangnya baik, temen deket gue lah.
Udah dari zaman gue kuliah meskipun kita nggak satu kampus gitu, tapi gue sering main ke kosannya dia dulu, bahkan suka nginep juga. Dan itu sampai sebelum gue nikah, sampai nikah pun masih tetap dekat gitu. Nah sekarang dia tuh punya kayak arsitek interior gitu, konsultan di Bandung, dan dia banyak ngerjain kerjaannya di Jakarta. Nah akhirnya gue coba untuk kayak apply ke dia, kayak bisa nggak gue bantuin lo, apa aja deh gue bantuin, kalau butuh buat kayak maintenance sosmednya gue bantuin gitu. Terus ya akhirnya nego-nego dan jadilah gue bantuin teman gue ini sampai sekarang. Dan itu gue bersyukur banget, maksudnya gue bersyukur banget punya teman-teman yang bisa bantuin gue gitu, kayak ketika gue lagi butuh banget teman gue tuh ngerti gitu, kayak dia mau membantu gue gitu. Nah ini kaitannya sama, ya nanti mungkin di akhir gue bakal recap ya, kayak dari beberapa cerita ini nih sebenarnya gue pengen ada banyak hal baik yang bisa lo ambil juga gitu. Jadi intinya ya udah, setelah gue ngerjain kerjaan era visual, bulan selanjutnya tuh nggak ada kerjaan sama sekali. Gue akhirnya ditarik lah sama teman gue ini, Rio sebenarnya. Mungkin lo juga tahu ya kalau yang ngikutin gue dari lama. Jadi gue kerja di Rio, dan dari situ Bian lahir. Bian itu anak gue sama Cindy. Dan di situ gue happy banget kayak ngelihat Bian lahir ke dunia gitu. Yang kayak lo kebayang gak sih kayak penantian yang lumayan lama menurut gue gitu, terus tiba-tiba ada ada anak kecil yang gue tuh sama Cindy udah tunggu-tunggu dari lumayan lama gitu. Dari situ gue seneng banget sih. Meskipun ya di awal-awal kan tidur pasti bakal kurang banget, tapi gue happy banget. Dan kayaknya gue nih fase fase tidur sambil duduk tuh cuma pas waktu awal Cindy keguguran, pas waktu itu di Bandung, sama pas Cindy lahiran gitu. Gue sampai bisa ketiduran waktu duduk loh. Sebelumnya tuh gak pernah. Maksudnya ketika gue kerja gue jarang banget ketiduran sambil duduk gitu. Tapi pas momen-momen yang kayak gitu tuh saking happynya dan capek juga kali ya, duduk tuh bisa tidur gitu. Tapi tuh gue happy banget sih waktu itu. Dan buat lo yang mungkin sekarang lagi berjuang juga, ya semangat. Gue mendoakan yang terbaik, semoga lo diberikan secepatnya momongan, amin. Dan gue juga minta doanya biar anak gue ini jadi anak yang soleh ya. Semoga bisa ngambil hal-hal baik dari orang tuanya lah, yang buruk-buruknya jangan diambil gitu. Akhirnya udah tuh Bian lahir, dan gue sama Cindy ya menjalani kehidupan yang biasanya kayak cuma berdua gitu, di rumah kayak berdua, kemana-mana berdua, sekarang ada bertiga gitu. Dan itu gue happy banget sih. Terus akhirnya dari situ gue kepikiran sama Cindy juga untuk kayak bikin parfum. Ini sebenarnya lebih ke kayak pencetusnya dari kakak gue sih. Kakak gue pengen usaha, dia tuh sekarang reseller dari oleh-oleh gitu. Dan dia tuh pengen kayak bikin produk sendiri gitu. Nah dia pengen bikin parfum. Nah gue bilang, emang bisa lu bikin parfum kata ya. Ya cobain aja, nanti beberapa tester gue kirim. Terus pas gue nyoba parfumnya dan gue suka gitu. Terus gue minta wangian yang kayak request, bisa nggak bikin wangian yang agak manis, tapi manisnya nggak bikin pusing. Terus parfum cowok yang segar, tapi nggak bikin pusing juga gitu. Dan akhirnya keluarlah si Salira parfum ini di bulan November kemarin gitu. Dan setelah parfumnya launching, gue senang juga karena ternyata pendengar teman tidur tuh suportif gitu, mau bantuin gue untuk kayak nyobain parfumnya, dan beberapa juga suka gitu. Yang ngasih review, gue nggak tahu ya, ada beberapa yang cuma ngasih bintang doang tapi nggak ada reviewnya, gue nggak tahu dia suka atau enggak gitu. Tapi ada beberapa yang suka join live gue di TikTok, itu suka mention di komentar kayak dia suka sama wangian parfumnya, dan itu bikin gue seneng banget. Dan ya itulah cerita singkat gue di tahun 2023 yang menurut gue tuh kayak naik turun banget lah. Itu menurut gue kayak nggak ada duanya deh, kayaknya gue belum pernah ngalamin hal yang kayak gini gitu. Mungkin fase terburuk gue, maksudnya fase terburuk apa ya, fase yang menurut gue tuh ngebawa gue di titik terendah itu ketika gue kehilangan bokap waktu gue kuliah gitu. Dan setelah itu tuh gue masih kayak ada banyak cobaan, tapi gue masih kayak ngerasa bisa kok. Cuma di tahun ini kayak anjir, kayaknya gue nggak bisa deh, anjir bisa emang, kayak gimana ya caranya gitu. Nah di tahun ini gue ngerasain kayak gitu sama halnya ketika gue ada di titik terendah ketika bokap itu nggak ada gitu di tahun 2015-an. Dan gue ngerasa kayak wah parah, kacau, nggak bisa
nggak bisa recovery cepet gitu. Maksudnya putus sama pasangan masih sepele lah gitu. Ditinggal nikah masih sepele gitu. Ketika gue dapetin fase yang kayak gitu. Dan di tahun yang ini nih kayak membawa gue perasaannya tuh sama kayak gue dulu kehilangan bokap gitu. Kayak anjir gue harus kayak gimana gitu. Bingung aja gitu. Tapi mungkin gak selama kayak waktu dulu. Karena dulu tuh pas bokap gak ada tuh gue sempat seminggu tuh kayak gak mau ngapa-ngapain gitu. Dan gue pernah berencana untuk kayak gak mau ngelanjutin kuliah. Sampai akhirnya 2 minggu waktu apa ya, jatah libur gue udah habis. Karena kan ada jatah kita bisa nggak masuk kuliah gitu kan. Itu tuh udah habis, bahkan udah lebih gitu. Terus UTS juga atau UAS gitu, gue lupa waktu itu. Akhirnya kata nyokap udah kuliah aja, ya udah kuliah. Nah, cuma kalau yang di tahun ini gue recovernya 3 harian lah. Kayak 3 hari itu gue nggak enak ngopi, nggak enak ngerokok, nggak enak ngapa-ngapain. Udah bener-bener kacau banget lah. Tapi sekarang gue udah mencoba untuk kayak lebih banyak bersyukur dan lebih banyak untuk kayak ya bersabar lah gitu. Bukan bersabar maksudnya kayak ya udah segini gue happy banget gitu. Bahkan udah cukup, lebih dari cukup harusnya gitu. Dan kalau ditarik kesimpulan mungkin kayak gue nggak tahu ya di tahun ini nih, mungkin emang udah jalannya kayak gitu sih. Kayak misalkan kalau nyokap nggak berangkat di awal tahun, mungkin karena keegoisan gue untuk kayak gue pengen bareng-bareng berangkatnya gitu. Mungkin bisa jadi nyokap nggak jadi berangkat pada akhirnya karena ya di pertengahan tahun ini gue dapat kabar buruk gitu di kerjaan gue yang sekarang kan. Di kerjaan gue yang kemarin gitu. Dan kalau kayak gitu caranya nyokap nggak akan berangkat kayaknya gitu. Tapi beruntungnya di awal tahun nyokap berangkat duluan. Ya akhirnya keinginan nyokap tercapai dan gue juga happy gitu. Terus pas waktu gue ngambil mobil juga kenapa gue ngambil mobil lebih ke karena gue pengen ngejaga Cindy biar nggak kecapean dan di jalan tuh nggak terlalu kena goncangan gitu. Dan gue beruntung untuk nggak ngambil cicilan karena kalau ngambil cicilan kebayang sih. Tadinya gue malah mau ngambil cicilan yang 2 tahun. Itu kan DP sama cicilan per bulannya lumayan gede kan. Nah di situ gue mikir kayak aduh untung aja gue waktu itu nggak ngambil cicilan ya. Kalau gue ngambil cicilan kayaknya gue nggak tahu sih, maksudnya udah mah lagi posisi terendah terus tiba-tiba ada cicilan, wah kayak gue udah pusing banget gitu. Ya gue merasa bersyukur di situnya juga kayak oh ternyata emang ini udah jalannya aja gitu. Dan gue mulai lebih banyak belajar untuk bersyukur gitu akan beberapa hal yang udah gue ambil, keputusan-keputusan yang udah gue ambil gitu. Terus ya podcaster juga ya sama kayak Ryan, Grace, Diana, Cita gitu. Gue tuh pengen bahkan mereka tuh sampai kayak udah nggak apa-apa kok kita nggak ada ya kasarnya nggak ada fee-nya juga nggak apa-apa, kita tetap siaran gitu, kita tetap bikin podcast. Di situ gue ngerasa kayak terharu karena anjir sampai sebegitunya banget gitu. Menganggap teman tidur ini seolah-olah bagian dari mereka juga. Gue senang banget sebenarnya, cuma kayak di satu sisi gue kayak nggak enakan orangnya. Nggak mungkin kan lo ngerjain sesuatu tapi nggak ada apa-apa. Padahal mereka mikirnya atau mungkin mereka ngerasanya kayak ya berpodcast di teman tidur tuh udah kayak ya separuh dari kehidupannya mereka aja gitu, kayak seru-seru aja buat mereka gitu. Jadi kayak nggak terlalu mempertimbangkan CV-nya. Cuma kalau gue sendiri kayak nggak enakan aja gitu. Meskipun sebenarnya fee-nya juga nggak terlalu gede gitu. Nah akhirnya ya udah selesai dan podcast teman tidur sekarang akhirnya balik lagi ke gue lagi. Maksudnya gue bikin podcastnya di teman tidur beneran sendiri gitu tanpa ada yang bantuin yang lainnya. Kan biasanya kalau dulu zaman dulu ada Avi, terus ada kedua ada Ryan, terus ada Grace sama Diana gitu. Nah sekarang tuh balik lagi ke dimana podcast teman tidur ini ke Dera Firmansyah lagi. Dan ya begitulah kehidupan gue di tahun ini yang mungkin kalau disingkatin tuh kayak gitu. Meskipun ini gak singkat-singkat banget ya karena 30 menit, gila. Cuma ya semoga dari sini ada banyak hal baik yang bisa lo ambil. Maksudnya terutama buat lo yang cowok ya, kayak lo cowok kalau lo punya orang tua, punya nyokap, sayangin nyokap lo, jangan sampai berhenti untuk menyayangi nyokap lo meskipun lo udah married gitu. Karena percayalah doa ibu itu doa yang bisa membukakan banyak pintu-pintu di luar sana gitu lah. Intinya kayak ada banyak pintu yang gak bisa diterobos tapi sama doa ibu tuh bisa gitu. Dan berbahagialah buat lo yang masih punya ibu gitu. Tapi buat lo yang gak punya ibu, sabar dan yakin nyokap lo di sana
doain lo juga gitu. Dan begitupun sebaliknya, lo harus doain juga nyokap di sana gitu. Dan ya, itu mungkin cerita dari gue yang sebenarnya ini dilema lebih ke kayak apa ya? eh dari gue yang umurnya mau menginjak ke kepala 3 gitu. Ya begitulah, yang gue pikir kayak quarter life crisis gue tuh udah habis, ternyata belum. Ternyata masih ada juga yang bikin gue tuh kayak bingung, bimbang, galau, nggak tahu harus ngapain gitu. Dan ya ini terjadi di tahun ini gitu. Dan malam hari ini juga ada cerita yang nyeritain tentang quarter life crisis yang ya mungkin relate juga sama cerita gue yang gue rangkum di tahun ini gitu. Dan gue nggak tahu sekarang lo lagi ngalamin fase yang kayak gimana. Tapi mungkin kalau lo belum masuk ke quarter life crisis, semoga ya beberapa cerita ini termasuk cerita gue yang di awal, ini bisa jadi gambaran lo ketika nanti lo masuk ke fase-fase quarter life crisis gitu. Oke, mungkin gue langsung masuk ke ceritanya aja ya. Ini nama orang yang punya ceritanya gue samarin jadi Tasya aja kali ya. Oke, ceritanya kayak gini. Halo, selamat malam. Tolong disamarkan ya namanya. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk berbagi cerita. Gue perempuan, usia quarter life crisis, punya pasangan, dan sudah menjalani hubungan 3 tahun lebih. Sudah saling bersiap buat menikah, dan sudah saling mendapatkan restu dari kedua orang tua. Tapi entah kenapa, rasanya hubungan kita terombang-ambing gak jelas di tengah. Rasanya seperti di sini gue cuma di-keep supaya gak kemana-mana, tapi dia gak mengusahakan apapun untuk hubungan kita. Bisa dibilang dia tuh effortless dan ada beberapa hal yang membuat ada ketidakcocokan dari pihak keluarga gue ke keluarga dia. Dan itu masih coba terus gue tackle dan luruskan supaya kedua pihak sama-sama adem. Beberapa prinsip antar keluarga kita sangat bertentangan dan kita sangat amat diuji dalam keuangan. Bener-bener terasa seperti merangkak persiapan kita untuk menikah. Persiapan nikah kita hampir bisa dikatakan gak ada progres. Dia pun sangat amat gak bisa memanage keuangan, alhasil minim sekali dan pelan sekali jalannya progres dari si tabungan ini gitu. Terlebih lagi kita LDR dan karena tuntutan pekerjaan dalam 1 tahun ini kita gak akan pernah bisa sekalipun ketemu. Meskipun ada beberapa waktu untuk ngobrol, kita gak pernah bisa saling deep talk untuk memperbaiki jalannya dari si hubungan ini. Komunikasi sangat amat kurang efektif. Jangankan deep talk, tentang persiapan atau tabungan bersama kita untuk nikah, setiap ada masalah atau kerikil yang perlu dibahas, selalu berujung saling emosi dan gak ada penyelesaian. Gue di titik yang capek menghadapi dia yang sangat emosian. Semuanya berjalan abu-abu di sepanjang 1 tahun terakhir hubungan. Dan bodohnya, di sini ada sosok yang selama ini melekat di sekitar gue, dalam tanda kurung, karena tuntutan tugas dan kerjaan ditambah rumah dan kantornya selewatan dari rumah dan kantor gue. Laki-laki yang selama ini cuma muncul aja as a simple friend, tapi seiring berjalan waktu karena beberapa hal mengharuskan kita untuk sering berinteraksi satu sama lain, dia yang semula simple friend berkembang menjadi pendengar setia ditambah gue yang gak enakan dan sulit bilang tidak di setiap ajakan atau permintaan tolong dari teman-teman gue di saat butuh bantuan, yang mana dialah manusia yang paling sering ngerepotin atau minta bantuan. Waktu dan kesempatan itu membuat dia jadi punya tempat tersendiri di pikiran gue. Semakin gue dibenamkan di cerita hidupnya, semakin gue menyelami hidup dia, gue semakin tenggelam dan akhirnya tersesat. Sampai bisa berada di titik gue suka atau bahkan obses sama dia. Di sini gue merasa tersesat dan gak tahu harus gimana. Dia pun terdeteksi oleh orang-orang sekitar kita punya perasaan ke gue yang lebih dari teman. Beberapa waktu pun dia kode keras kalau dia itu nunggu titik-titik-titik, you know lah ya. Mungkin maksudnya nunggu putus kali ya. Koreksi kalau gue salah. Dan dia berusaha nunjukin kalau dia udah benar-benar layak dan siap buat menikah. Sampai dia beli rumah, isi perabotan rumahnya, mau gimana letaknya, di mana speknya, kayak gimana aja, dia tanya ke gue.
Playing cool in a hell hot situation manusia ini. Oke, gue lanjutin lagi ke ceritanya ya. Sumpah mungkin bisa dibilang gue manusia terbodoh atau terclueless dan terjahat yang pernah gue temuin. Dengan adanya semua itu, hubungan gue yang mengambang sama pasangan masih tetap gue jalanin seperti terapung mengambang di tengah sungai. Ke hulu enggak, ke hilir enggak. Tetap berjalan ibarat kereta yang berjalan di relnya tanpa tahu ujung relnya ada di mana. Tetap mengalir tanpa penyelesaian di setiap masalahnya dan perasaan yang semakin mendatar dan memudar hambar seiring bertambahnya masalah. Dan munculnya satu persatu ketidakcocokan antar keluarga. Tapi untuk menyudahi pun gue sangat amat gak tega dan gak bisa. Gue gak tahu apakah ini bom waktu yang akan menghancurkan atau akan berujung menjadi rahasia yang terpendam rapat di bawah inti bumi sampai gue menikah dan punya anak cucu cicit dengan pasangan gue yang sekarang. The end of story. Dan ceritanya selesai. Oke. Ini juga menarik ya, kayak kalau tadi kan posisinya mungkin kayak kebingungan dari gue ya, dari sosok laki-laki yang sudah berkeluarga, yang menghadapi ya mungkin kerikil atau batu-batu gede gitu di pertengahan jalan gitu. Kalau ini lebih ke kayak cobaan ketika lo mau bener-bener punya kapal untuk bisa lo naikin bareng sama pasangan dan lo bisa berlayar bareng-bareng untuk ya mencari tempat kebahagiaan, tempat aman, dan tempat yang paling baik dan benar menurut lo sama pasangan lo gitu. Cuma ya sedikit cerita juga, gue sama Cindy waktu dulu lumayan perjuangannya untuk nikah tuh kayak banyak hal yang kita tentang gitu. Maksudnya hal yang kita tentang tuh lebih ke kayak keinginan dari keluarga lah. Tapi sebenarnya lebih ke keinginan dari keluarga gue yang agak lumayan banyak gitu. Maksudnya kayak bukan lumayan banyak. Kayak nyokap tuh pengen diramein lah karena gue anak bungsu gitu. Terus dari saudara-saudara juga sama gitu. Tapi kalau dari orang tuanya Cindy lebih ke kayak persiapan aja. Lebih ke kayak nggak mau cepet-cepet karena butuh persiapan segala sesuatunya. Cuma akhirnya pada saat itu gue meyakinkan kedua orang tua gue, maksudnya orang tua gue sama orang tuanya Cindy, itu untuk kayak ya kita udah sama-sama dewasa, gue sama Cindy tuh udah sama-sama dewasa dan kita berdua udah yakin dan bisa gitu untuk merencanakan ini semuanya. Jadi orang tua tuh tinggal duduk manis dan minta doanya sama restunya udah selesai gitu. Dan akhirnya nyokap gue setuju, nyokap bokapnya Cindy juga setuju, dan akhirnya gue menikah. Ya mungkin ceritanya sesederhana itu, tapi mungkin kalau lo mau lebih detailnya, gue kalau nggak salah ada di episode keberapa itu gue ngejelasin kayak perjalanan gue untuk menikah sama Cindy gitu. Dan buat Tasya yang ceritanya baru aja gue ceritain tadi, nama Tasya ini juga anyway udah disamarin juga ya. Jadi kan ya wajar ya, bukan wajar ya, maksudnya bukan menganggap sesuatu hal yang wajar ketika lu udah punya pasangan tapi malah deket sama yang lain. Bukan ke arah sananya. Lebih ke kayak wajar kalau lo dapet pasangan yang dia tuh effortless banget untuk membuktikan kalau dia tuh emang bener-bener serius sama lo gitu. Nah kalau dianya yang effortless tuh lambat laun, percayalah sama gue, pasti lo bakal ngerasa kayak bosen dan ya kayak ngapain untuk dipertahanin gitu. Tapi mungkin ada beberapa orang di luar sana yang menganggapnya hal ini adalah sebagai ujian dari sebuah hubungan. Ya sebenarnya itu juga gak masalah ya sebenarnya gitu. Cuma balik lagi, untuk sebuah pernikahan gue menganggap itu adalah hubungan yang lumayan sakral karena hubungannya itu disaksikan oleh orang tua, agama, dan negara gitu. Bukan kayak yang lo sama pasangan lo doang, kayak zaman-zaman pacaran atau komitmen-komitmen yang apapun itulah bentuknya gitu. Nah kalau untuk pernikahan itu kan kayak ya lumayan sakral menurut gue, bahkan sakral banget gitu. Jadi kayak gak bisa sesederhana itu lo memutuskan untuk menikah dengan tidak merencanakan itu dari awal gitu. Karena kalau lo tidak merencanakan dari awal, kayaknya bakal agak sulit aja untuk kedepannya gitu. Terlebih lagi kayak tanpa persiapan dari masing-masing juga itu bakal jadi sesuatu hal yang bumerang buat lo di kemudian hari. Dan percayalah, kalau gak percaya lo coba tanya aja ke teman-teman lo di sekitar. Banyaknya perceraian itu mostly karena masalah finansial. Dan dari cerita Tasya juga maksudnya ya kalau lo masih belum bisa memanage keuangan dengan baik, ada baiknya lo perbaikin dulu sebelum lo nikah karena nantinya bakal keteteran kalau menurut gue. Jadi
mundur lagi ke cerita gue yang di awal itu, gue sama Cindy juga ketika gue berusaha untuk punya tekad sama Cindy ya, pengen punya rumah bareng-bareng tanpa ada bantuan dari orang tua, ya kita harus sama-sama nabung gitu. Itu tuh kayak nggak gampang gitu, nggak gampang dan itu susah banget sih. Perjuangan salah satunya mungkin kayak gue bener-bener bertahan hidup untuk kayak bener-bener sesuai dengan kebutuhannya aja, bukan kayak keinginan atau bahkan embel-embel entertain gitu. Kayak dulu kan di Bandung tuh gue sering banget ngopi, ketemu sama orang, jalan ke tempat-tempat yang baru di Bandung gitu. Nah setelah gue punya tekad untuk punya rumah itu sama Cindy, gue sama Cindy tuh udah jarang banget untuk main keluar atau ke tempat-tempat yang happening atau jajan-jajan yang enak, yang mahal-mahal gitu. Kayak itu tuh jarang banget, bahkan mungkin dalam setahun tuh ya bisa kehitung jari gitu. Dan di situ gue sama Cindy sadar gitu, ternyata ya pas waktu zaman pacaran tuh kita emang udah lumayan banyak banget gitu, udah harusnya udah kenyang banget lah happy-happynya gitu. Tinggal sekarang mau nggak mau kita punya satu tujuan yang, percaya nggak sih lo, kayak setuju nggak sama gue, rumah tuh adalah salah satu aset yang lumayan mahal buat buat seseorang yang lagi punya hubungan gitu. Maksudnya kalau mobil oke lah, bisa untuk diusahakan, tapi kan sebenarnya mobil tuh butuh nggak butuh sebenarnya, ya mungkin bisa jadi butuh banget ketika lo kerjaannya apa misalkan. Tapi kalau rumah tuh udah kayak paling fundamental, cuma harganya tuh udah paling nggak masuk akal gitu. Apalagi untuk di kota-kota besar ya. Nah beruntungnya gue kan sekarang tuh pindah ke kota yang bukan yang kota gede banget sebenarnya, tapi nggak kecil-kecil banget juga gitu. Cuma yang jelas di sini mall nggak ada aja. Dan di situ tuh bikin bikin gue kayak ya sama sini lebih banyak survive-nya gitu lah. Dan akhirnya bisa bisa kekumpul uangnya untuk bisa dapetin si rumahnya itu. Nah lebih ke yang gue garis bawahi adalah gimana caranya lo sama pasangan lo tuh untuk kayak punya komitmen. Kalau punya tujuan itu ya kita harus usahakan sama-sama, karena hubungan itu kan yang ngejalanin ya duaan, bukan salah satunya doang gitu. Jadi kalau salah satunya udah menghemat sebegitunya, udah nge-manage sebagus mungkin, tapi yang satunya royal atau nggak jelas gitu keuangannya, itu juga bakal jadi masalah gitu. Nah makanya ya dalam sebuah hubungan tuh nggak bisa sesimpel itu juga sih. Dan tadi gue sempat ngomong ini adalah hal yang wajar ketika lo punya pasangan yang effortless dan dia nggak ada upaya untuk membuktikan kalau dia tuh bener-bener punya hubungan yang seserius itu bakal jadi kayak masalah lagi gitu di kemudian hari. Buat Tasya mungkin ya ada baiknya lo pikirin lagi kalau lo emang mau bertahan sama pasangan lo sekarang. Nggak semua masalah yang datang di hidup kita itu adalah ujian dalam sebuah hubungan. Bisa juga itu adalah sebuah pertanda atau pemberitahuan kayak mungkin ini orang bukan yang terbaik buat kita gitu. Jadi mungkin kalau gue boleh kasih saran buat yang lain juga gitu, stop untuk mikir kayak segala sesuatu yang masalah yang muncul di dalam sebuah hubungan itu adalah ujian, ujian, ujian. Karena nggak semuanya ujian gitu. Ada beberapa hal yang menurut gue itu adalah konteksnya lebih ke kayak pemberitahuan aja. Oh ternyata pasangan kita tuh kayak gini aslinya. Nah itu tinggal keputusannya ada di tangan lo. Lo mau tetap bertahan sama pasangan lo ini, atau lo memutuskan untuk kayak nggak bertahan. Dan itu hak lo banget. Bebas banget. Tapi ini akan menjadi masalah ketika lo tidak berani untuk memutuskan, tapi lo menjalin hubungan sama yang lain. Sama halnya kayak cerita Tasya ini. Meskipun sebenarnya Tasya nggak ngejalanin hubungan yang lebih ya, kayak cuma sekedar ya temen aja gitu. Cuma kalau terlalu jauh juga nggak baik kalau menurut gue. Oke, mungkin itu cerita dari Tasya dan cerita dari gue di awal. Semoga ada beberapa hal baik yang bisa lo ambil, tapi kalau menurut lo ada hal buruknya mending jangan diambil, dan sorry kalau misalkan ada hal buruknya, gue minta maaf. Dan di penghujung tahun ini gue mau mengucapkan terima kasih banyak buat lo yang udah dengerin di tahun ini. Sekali lagi gue mau ngingetin buat lo yang ngerasa lo tuh udah dengerin teman tidur ini lumayan lama dan sering banget, lo bisa banget screen capturean itu kirimin ke DM TikTok atau Instagram. Nanti gue bakal pilih beberapa orang yang dia emang lumayan sering banget dengerin teman tidur. Nanti gue bakal kirimin parfum ya. Gue bakal live nanti malam di hari ini, di hari Sabtu, tanggal 30 ini, 30 Desember 2023. So buat lo yang gak kemana-mana, stay tune karena gue bakal ngobrol-ngobrol di sana dan sambil nungguin orang ngirimin screen capture Spotify Wrap yang paling lama atau paling banyak ngedengerin podcast teman tidur. Nanti gue bakal kirimin parfum dari Salira.
parfum yang baru aja gue launching di bulan November kemarin. Sekali lagi terima kasih banyak. Oh ya, dan buat lo yang merayakan, selamat hari Natal ya buat lo yang merayakan. Dan selamat tahun baru juga. Gue titip saran kalau lo mau keluar pakai jaket atau sedia payung, karena 2 hari terakhir tuh di daerah gue tuh hujan yang lumayan gede banget. Gue gak tahu di daerah lo kayak gimana, tapi hati-hati di jalan dan doa terbaik buat lo semua. Semoga tahun depan bisa menjadi tahun yang jauh lebih baik lagi dari tahun ini. Ini lumayan klise atau klasik, tapi ya itu adalah harapan kita semua gak sih? Kayak minimalnya kita udah bertahan sampai di tahun ini aja udah keren banget, dan semoga kita bisa terus berjuang untuk memperbaiki hidup yang jauh lebih baik lagi. Amin. Mungkin ini saatnya gue Dera pamit. Gue Dera dari podcast Teman Tidur dengan sebutan cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Good night.